Assalamualaikum. Sekarang tanggal 17 ya, hari Rabu 17 April 2024. Oke. Saya hari ini tertarik ngomongin soal pertandingan sepak bola di Asia, AFC Cup untuk under 23 yang pertandingannya berlokasi di Qatar ya, tuan rumahnya Qatar. Indonesia kemarin tanggal 15 itu ketemu dengan Qatar U23 dan timnas U23. Nah, untuk timnas Indonesia sendiri itu timnya itu tim muda ya, yang tadinya senior itu masih bisa bermain di U23. Jadi mungkin ada sekitar 10 atau 9 pemain yang pernah bermain di AFC senior yang kemarin beberapa bulan yang lalu pernah juga berlangsung di Qatar. Salah satu di antaranya Rizky Ridho, Erlando Ari, Marcelino, terus ada Struik, ada Ivar Jenner. Ya, itu pemain-pemain yang pernah berlaga di AFC senior kemarin di Qatar juga. Nah, secara keseluruhan saya nggak akan membahas lagi di awal mengenai ininya ya, pertandingannya. Memang Indonesia kalah 2-0 ya. Kalah 2-0 dengan kekalahan yang menurut saya sih ada lain gitu ya, ada aneh gitu ya. Mungkin karena faktor tuan rumah Qatar ingin menang gitu ya, terutama di pertandingan pertama. Tapi secara keseluruhan Qatar tidak superior, tidak tampil baik, tidak tampil sebagai calon juara juga. Bahkan kalau boleh bilang Qatar itu levelnya level Asia Tenggara juga gitu. Cara bermainnya juga nggak terlalu hebat-hebat amat. Sepertinya Indonesia masih bisa ngimbangi. Bahkan dari sisi penguasaan bola, Indonesia jelas jauh lebih baik ketimbang Qatar. Dalam segi umpan, passing, jumlah umpan juga, akurasi umpan Indonesia unggul ya. Indonesia 79%, sementara Qatar cuma 21% akurasinya passingnya. Terus jumlah passing Indonesia jauh lebih unggul. Dari sisi nembak ke gawang juga Indonesia jauh lebih unggul, cuma dari efektivitas memang Qatar lebih efektif menuju sasaran ya. Secara garis besar sih Indonesia pertanding tidak terlalu baik juga dia terlalu jelek gitu ya. Masih banyak kurang sana sininya. Di sisi ketenangan masih, mungkin karena pertandingan pertama juga ada beberapa pemain yang baru tampil itu seperti kayak Ferrari, Rio, Arkan Fikri ya, itu kan baru tampil ya. Oh ya, ada Witan udah pernah main di AFC senior. Nah, banyak loh sebenarnya pemain-pemain yang sudah pernah bermain di senior kemarin. AFC itu tampil kemarin di pertandingan kemarin itu tanggal 15 ya. Pertandingan pertama emang pertandingan sangat berat ya. Jadi baik tuan rumah juga bagi siapapun gitu ya, di pertandingan pertama itu pertandingan berat. Tapi menurut saya pertandingan kemarin itu banyak sekali drama-drama yang memang boleh dibilang kalau kata Sintayong itu nggak lucu, tapi komedi nggak ada yang ketawa gitu kan. Jadi Sintayong sempat kesal gitu karena banyak sekali pelanggaran yang memang secara kasat mata tuh kita diberlakukan tidak adil. Memang sih ada beberapa kartu-kartu yang memang layak gitu, seperti Ivar Jenner kartu pertama mungkin ya 50-50 itu masih no debat, kita kartu kuning nggak ada masalah. Terus yang kedua adalah yang jadi masalah itu adalah yang nggak jadi masalah adalah yang babak kedua yang Sananta dikasih kartu merah. Memang kalau secara VAR kemarin gitu ya, memang itu jelas sekali Sananta menginjak tumit belakangnya pemain lawan Qatar ya. Itu sangat keras sekali. Jadi emang itu layak di kartu merah. Oke, itu nggak protes ya. Nah, selebihnya kita lihat pertandingan kemarin itu sangat nggak proper.
saya mau maki-maki ya bisa aja. Kemarin nonton sambil maki-maki sih, terutama kepimpinan wasit yang dari Tajikistan itu, saya malas nyebut nama. Dan saya nggak tahu yang katanya di VAR itu asisten referee-nya itu juga itu katanya orang Thailand. Nah, saya juga nggak tahu nih, mungkin karena kebanyakan itu keputusan wasit tengah itu juga diintervensi oleh VAR. Nah, saya melihat di Twitter itu netizen 62 itu kebanyakan menyerangnya ke wasit tengah. Padahal menurut saya sih nggak 100% juga di wasit tengah aja, tapi banyak juga dipengaruhi oleh VAR yang asisten referee VAR yang ada di video yang di ruangan VAR itu sangat mempengaruhi. Kita lihat beberapa misalnya kayak contoh waktu si Witan ditekuk sama pemain Qatar ya, dari belakang. Itu sebenarnya kan referee itu kan mau ngasih kartu merah, tapi mungkin karena ada omong-omongan dari VAR itu bahwa itu nggak layak kartu merah, bisa aja begitu kan, kita nggak tahu. Kelihatannya banyak sekali pengaruh-pengaruh yang ada di VAR. Mungkin di VAR itu kita nggak tahu dalam ruangan tuh siapa aja kan, bisa jadi ada ketua federasinya Qatar di dalam itu kan, kita nggak tahu. Atau mungkin bisa aja ada musuh bebuyutan kita, Thailand misalnya, yang dulu mas dendam kita kalah di SEA Games, dia kalah di SEA Games karena ribut, ya bisa aja dia masuk situ ngerecok medalinya. Pertanyaan saya, ngapain sih wasit-wasit Asia Tenggara itu memimpin pertandingan yang sesama Asia Tenggara? Kenapa nggak Jepang misalnya, Korea gitu kan, banyak masih negara-negara, kenapa mesti Thailand? Nah itu wajib patut dipertanyakan. Dan kelihatan sekali loh kemarin tuh VAR itu sangat ngerecokin. Nah itu juga satu ya, yang Witan itu juga campur tangan VAR. Tapi sebaliknya, waktu si Ivan Jenner itu kena kartu kuning ya, yang kedua ya, saya juga agak heran tuh, kenapa kok nggak ada VAR ya. Ternyata kalau untuk kartu kuning itu tidak diperlukan VAR. Jadi potensi untuk dilayangkan VAR itu atau ditayangkan VAR itu dengan kondisi catatan pemain itu berpotensi mendapatkan kartu merah, penalti dan sebagainya, pelanggaran berat ya, baru dimasukkan, boleh diminta pendapat dari ruangan VAR-nya. Nah jadi clear ya, Ivan Jenner itu dapat kartu kuning kedua itu memang nggak perlu VAR. Tapi, nah ini adalah kesalahan dari wasit tengahnya, ya, kesalahan dari wasit tengahnya. Kenapa? Karena saya bilang gini, dia dari pandangan dia itu melihat bahwa Ivan Jenner melompati pemain itu, pikirannya si wasit itu, saya yakin pikiran dari wasit tengah itu, ya, wasit Tajikistan itu pasti berpikir bahwa Ivan Jenner berniat untuk mencederai lawan. Padahal kalau diulang bertayangannya berkali-kali, itu nggak ada intensinya dia mau menginjak lawan. Bahkan menurut saya, menurut pundit-pundit yang lain juga, itu sebenarnya menghindar. Kakinya nanggung memang, ngangkatnya tuh kayak nanggung, udah mungkin serempet dikit dengkulnya lah. Kalau tahu merah begitu, saya kok jadi Ivan Jenner ya saya injek sekalian tuh kakinya, beneran tanggung gitu loh. Emang menurut saya sih ini udah konspirasi tingkat tinggi ya, antara tuan rumah dengan gerombolan wasit yang nggak jelas ini. Pokoknya gimana caranya Qatar harus menang di U23, karena mimpinya Qatar itu adalah U23 ini mereka ingin masuk ke Olimpiade dengan cara apapun ya. Ingat loh, Qatar tuh masuk U23 kemarin di Champions karena dia tuan rumah, nggak berjuang seperti Indonesia. Waktu di pool Indonesia kan susah payah tuh ngalahin China Taipei, ngalahin Tajikistan. Nah bisa jadi nih wasit Tajikistan ini geram nih karena Tajikistan kan kalah 2-0 tuh kemarin waktu di penyisian, Tajikistan nggak masuk. Nah, wasitnya dendam sama Indonesia kan, bisa aja. Walaupun di pertandingan sebelumnya di Asia Cup yang senior dia memimpin bagus tuh lawan Kuwait, Indonesia diuntungkan, ya bukan diuntungkan sih, emang Indonesia waktu itu bermain bagus, sementara waktu itu
kan tuan rumah Kuwait ya. Nah, Kuwait tuh menurut saya sih ya sebenarnya nggak terlalu ini lah, 50-50 lah ya, sama-sama diuntungkan sebenarnya sih. Cuma ya untungnya waktu itu si wasit ini nggak jahil gitu, lebih banyak cenderung menguntungkan Indonesia. Makanya waktu itu kan diumumkan tuh wasit ini. Nah bisa jadi loh, ini wasit ini Tajikistan ini dendam karena U23-nya nggak masuk gara-gara kalah Indonesia 2-0. Tapi kan itu waktu kita ngalahkan Tajikistan 2-0 itu kan kondisinya kan fair, permainannya nggak ada rusuh, nggak ada hal yang apa ya, nggak ada hal yang membuat Tajikistan untuk protes keras gitu ya di pertandingan itu. Memang agak lain di wasitnya, dan memang udah diincer. Pokoknya gimana caranya pertandingan pertama Qatar harus menang lawan Indonesia, fine kalau begitu, kita hadapi. Cuma nggak gitu caranya, dan itu sangat jorok. Qatar melakukan permainan kotor ya, Qatar bermain kotor, sudah Qatar kotor pula, aduh ya. Jadi sangat nggak elok, sangat nggak layak, apalagi dia menang di turnamen ini, sangat nggak layak. Permainan mereka sekelas 11-11 yang ada di Asia Tenggara, nggak beda jauh. Rusak-rusuh, passing salah, lombol-lombol, tendangannya juga nggak akurat, mainnya panikan gitu ya. Lebih jelek di Indonesia mainnya. Indonesia jelek sih, tapi ini lebih jelek lagi di Indonesia. Bahkan lawan Brunei pun belum tentu menang itu, Qatar. Iya, serius. Jadi ya, sorry to say ya, Indonesia masih lebih baik. Nah, oke, kita lupakan kejengkelan itu. Nah, sekarang hal positif apa yang kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama adalah yang positifnya dari timnas kita adalah satu, tidak terbawa emosi, ya, main stabil, ya, tidak terpengaruh provokasi lawan, fokus terhadap permainan, fokus terhadap kemenangan, tidak terpengaruh dengan ketertinggalan, tetap fighting spirit ada. Nah, yang kedua ada fighting spirit. Saya lihat teman-teman timnas ini fighting spiritnya sangat bagus. Bahkan kalau bisa ini menjadikan satu kekuatan ciri khas permainan Indonesia adalah fighting spirit. Keras tapi elegan dan sportif. Nah, itulah kekuatan kita. Jadi ini sebenarnya harus di dalam dirtek PSSI, non teknis ini harus diciptakan tuh, fighting spirit, determinasi, pace maksudnya, terus kengototan tadi itu menjadi karakter kita untuk timnas-timnas berikutnya. Jadi ini ditanamkan bahwa Indonesia itu punya daya juang yang sangat tinggi dengan kondisi apapun. Nah, jadi ini positifnya ya. Jadi mulai dari karakter bertandingnya non teknis ya, karakter kita sudah mulai kelihatan, yaitu fighting spirit, ngotot, ngeyel, nggak terpengaruh, nggak terprovokasi, keras tapi sangat elegan dan sportif. Nah, itulah positifnya dari pertandingan kemarin. Nah, nanti negatifnya adalah ya, pertama adalah soal yaitu gerusa-gerusu, panikan, terus udah gitu tidak tenang. Nah ya kan, itu jadi PR. Nah yang kedua adalah kembali ke soal ya kalau pemain taktis, masalah teknis gitu ya, mungkin sudah mulai rada paham. Cuma ya itu kadang-kadang karena saya paham kenapa Sinteyong selalu menggunakan orang-orang yang seperti kayak Witan, bicara, tapi menurut netizen itu wah ini orang nggak layak, kayak Egy gitu ya, kenapa dipasang? Kita nggak ngerti situasinya apa yang ada dalam pikiran Sinteyong. Kita hanya melihat bahwa selalu terfokus kepada hal yang besar tapi tidak melihat pada hal yang detail. Coba melihat apa kehebatannya Egy, apa kehebatannya Witan, apa kehebatannya kayak sekarang kan Hoki Caraka main nih. Kenapa Hoki Caraka kok dipasang di senior? Kan nggak habis pikir tuh, orang-orang udah bilang bahwa aduh ini pemain ini nggak layak dipasang sebagai striker.
kenapa nggak Ramadan Sananta. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang teknis begitu kita kan nggak tahu kenapa Sintayong pasang. Mungkin aja itu detail-detail yang dipasang oleh Sintayong nggak kepikiran sama kita. Contoh ya, pokoknya mungkin yang biasa sanggup menjalankan instruksinya Sintayong itu adalah Hoki Caraka, karena Hoki Caraka diinstruksikan Pak Satu, kejar bola sedapat mungkin ke kiri ke kanan, pokoknya kau kejar bola, nggak nyetak gol juga nggak masalah, yang penting bikin pertahanan panik gitu kan, supaya defense long ball kan gitu ya. Nah, itu detail-detail yang kelihatan secara kasat mata kita orang awam gitu, apaan sih kejar sana sini kiri kanan gitu. Dan Sintayong memerlukan orang kayak gitu. Mungkin Sananta nggak bisa, atau mungkin striker lain nggak bisa melakukan itu, tapi Hoki bisa. Atau mungkin Hoki dicoba untuk persiapan dia di U23, bisa juga Sananta bisa melakukan itu. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi gini loh ya, banyak hal detail-detail yang pengamat-pengamat itu, bukan pengamat ya, kayak netizen 62 tuh yang sebenarnya so tahu pemain yang hebat itu, sama seperti saya ya, netizen 62, pemain yang hebat itu adalah pemain yang bisa berlari kencang, goceknya canggih, kolong kiri, kolong kanan gitu kan. Itu main hebat tuh, nyetak golnya incredible banget lah, pokoknya sangat superior gitu. Nah, itu pemain hebat. Tapi ada pemain-pemain supporting seperti kayak pemain nomor 6 itu, kayak di Prancis ada zaman dulu namanya Makalili, terus ada yang di mana di Itali ya, kayak Gattuso, atau mungkin kalau Pirlo masih canggih ya, Pirlo crossingnya umpan-umpannya mantap sekali itu. Banyak loh pemain-pemain yang nggak kelihatan itu, tapi secara permainan sebenarnya dia berkontribusi. Contoh sekarang yang paling hangat lah, Tom Hai. Nah, Tom Hai itu di Indonesia, itu kan orang bilang, aduh apa hebatnya Tom Hai, yang larinya lemas, nggak pernah kelihatan, nggak muncul. Jangan salah loh, pergerakan dia, cari posisi, umpan crossingnya dia, umpan lambung, umpan pendek, itu membangun permainan loh. Jadi Sintayong tuh sudah menskemakan bahwa nggak semua orang tampilnya tuh harus wah, tapi harus tampil berkontribusi sesuai dengan keinginan pelatih. Ya, jadi Tom Hai itu memang nggak kelihatan canggih di mata kita, karena kita Tom Hai itu jago gocek, jago lari, jago ngolongin lawan, ya semua sebawah. Enggak gitu juga. Ya itu yang ada di ini ya, yang menurut kita tuh pemain-pemain yang sifatnya tuh supporting, yang nggak kelihatan kasat mata, tampil sangat menawan, tapi kita nggak pernah appreciate. Ya itu biasanya kebanyakan di DMF nomor 6 ya, atau mungkin di mana di defender biasanya gitu. Nah, favorit orang Indonesia itu adalah biasanya orang-orang yang suka lari di sayap tuh, winger ya, terus striker ya, karena winger, kenapa? Winger itu kan ada winger yang defensif, ada winger attacking. Nah, itu biasanya larinya kenceng-kenceng, gocek-gocek canggih-canggih. Nah, itu kelebihan Indonesia di situ tuh, di winger-winger. Nah, jadi di posisi lain ya, yang posisi nomor 6 itu, di tengah itu, yang DMF itu, yang jangkar itu memang nggak kelihatan, tapi sekali mereka bergerak, berkontribusi, itu sangat luar biasa. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mendebat kenapa Hoki Caraka main, kenapa Sananta nggak dimainkan gitu ya. Nggak usah berdebat itu lagi, karena itu memang sesuai dengan keinginan Sintayong. Jadi Sintayong udah tahu persis apa yang dia inginkan. Sama seperti kayak si Dendi dulu juga, kenapa dipasang terus. Menurut saya kita tuh nggak bagus, tapi umur Sintayong oke. Ya kan? Karena apa? Karena dia dipakai untuk mengejar bola kanan kiri, samping, atas, bawah. Kalau dia lagi di attack, dia langsung lari ke belakang. Karena kan nggak gampang loh penyerang itu yang kalau dalam kondisi attack dia langsung mundur. Banyakan kan coba kayak striker itu kan dia kalau di atas terus gitu. Nah, itulah kehebatan yang kita nggak tahu persis, bahwa yang tahu itu semua pelatih. Jadi detail-detail itu kita nggak ngerti. Tapi yang tahu itu hanyalah pelatih. Jadi
berkontribusi atau enggak itu tergantung nanti dari hasil result. Jadi namanya tim supporting itu enggak selalu tampak ya kehebatannya, tapi ya dia namanya supporting, dia menjaga kedalaman, membantu penyerangan, canceling lawan gitu ya, mencegat gitu, terus memotong bola. Nah, itulah seperti itu. Jadi ya tugas-tugasnya, peran-perannya sudah dijalankan. Nah, kalau memang dianggap pelatih itu baik ya baik. Jadi udah ya, nggak ada polemik lagi kenapa yang main itu si ini si itu, ya itu tergantung pelatih. Kita emang nggak menganggap dia tuh hebat, tapi pelatih mengharapkan jasa dia untuk sesuai dengan instruksi. Nah, jadi harapannya nanti ini ya, tadi itulah ada kelemahan dan kekurangannya, positifnya dan negatifnya dalam pertandingan yang kemarin itu bisa diambil pelajaran bahwa mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri itu lebih penting ketimbang kita mencari kesalahan yang nggak penting-penting gitu. Nah, jadi menurut saya kemarin sih kita sudah bisa mengurangi kesalahan yang mayor-mayor sebenarnya sih, tapi ya kembali yang kecil-kecil pun digarap juga sama lawan yang sama wasit itu ya. Jadi ya itu yang membuat saya tuh jengkel. Oke, jadi itu positifnya. Jadi apa negatifnya juga sudah saya katakan tadi. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ke depannya dalam bermain. Oke, guys. Semoga di pertandingan kedua lawan Australia, lawan Jordan, kita bisa menang, karena hanya satu-satunya adalah kita harus menang di 2 pertandingan ini untuk bisa mencapai apa yang diharapkan oleh pelatih, coach dan bangsa Indonesia, lolos di grup neraka ini. Keep spirit, keep fighting. Okay, thank you.